Perkenalkan, nama saya Darmi dari kelompok 5. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat pada pemimpin, yaitu Soekarno. Demokrasi terpimpin menandai berakhirnya demokrasi liberal yang ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Hal-hal yang melatar belakangi demokrasi terpimpin adalah: 1. Konstituante gagal menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang 1950. 2. Terjadinya masalah keamanan nasional berupa gerakan separatisme di berbagai wilayah. 3. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program-program ekonomi tidak dapat dijalankan secara utuh. Perkenalkan, nama saya Tabina Fauzia dari kelas 11 Busana A. Ciri-ciri politik demokrasi terpimpin. Dominasi Presiden Soekarno. Presiden memiliki kekuasaan sangat besar, bahkan melebihi aturan konstitusi. MPR dan DPR ditunjuk, bukan dipilih. Anggota MPRS dan DPRG ditunjuk oleh Presiden. Peran besar TNI atau Polri militer mendapat posisi strategis dalam pemerintahan, dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Munculnya Nasakom, penyatuan tiga kekuatan utama, nasionalis, agama, dan komunis. Tujuan utama menjaga stabilitas politik, tapi justru memicu konflik ideologi. Partai Konflik Indonesia (PKI) menganut PKI semakin dekat dengan Presiden Soekarno dan mendapat pengaruh besar dalam pemerintahan. Kebebasan politik dibatasi. Kritik terdapat pemerintahan dianggap melawan negara. Pers dibatasi. Partai politik diawasi ketat. 2. Kondisi ekonomi. 1. Kondisi ekonomi saat itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, produksi menurun, dan utang luar negeri meningkat. Pemerintah kesulitan mengendalikan harga barang dan distribusi kebutuhan pokok. Banyak program ekonomi dibuat berdasarkan kepentingan politik, bukan perhitungan ekonomi yang rasional. 2. Kebijakan ekonomi utama. A. Ekonomi terpimpin. Pemerintah mengambil peran dominan dalam semua sektor ekonomi. Peran pengusaha swasta, terutama non-pribumi, dibatasi. Sistem diarahkan menuju sosialisme dan anti-kapitalis. B. Nasionalisasi perusahaan asing. Perusahaan asing, terutama milik Belanda, diambil alih oleh negara. Namun, kurangnya tenaga ahli dan manajemen yang baik menyebabkan banyak perusahaan tidak berkembang. C. Deklarasi Ekonomi (Dekon) 1963 dicanangkan untuk mengatasi krisis dan mewujudkan ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Gagal karena pelaksanaannya tidak efisien dan terlalu ideologis. D. Konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia. Dalam politik luar negeri, Indonesia melawan pembentukan Malaysia, Ganyang Malaysia. Konfrontasi ini membebani anggaran negara karena fokus pada militer dan propaganda, bukan pembangunan ekonomi. Kesimpulannya, pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik didominasi oleh Presiden Soekarno dengan pendekatan otoritarian dan dukungan terhadap PKI. Sementara itu,
Ekonomi mengalami krisis parah akibat kebijakan yang terlalu sentralistik, tidak efisien, dan terlalu dipengaruhi ideologi. Masa ini berakhir dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada 1965 yang menjadi awal kejatuhan pemerintahan Orde Lama dan naiknya Orde Baru di bawah Soeharto. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.